Ya, oke. Sekian yang termuliakan Biku Sangga, yang terhormat Romo Ramani, Samanera, Artasilani, Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di Zoom maupun di YouTube, selamat bergabung kembali. Kita akan lanjutkan Dhamma Kaca Online malam hari ini dengan judul Berkah atau Hoki. Nah, kita hari ini kedatangan narasumber hebat nih. Ada Romo Burhan Batipalo. Nah, kita akan mulai acara hari ini dengan satu renungan Dhammapada yang akan dibawakan oleh Saudari Anggun. Silakan Saudari Anggun. Dhammapada Sukawagu Syair 201. Jayang werang pasawati Tukkahang seti parajito Upasanto sukhang seti hitwa jaya parajayang. Artinya, kemenangan menimbulkan kebencian, dan yang kalah hidup dalam penderitaan setelah dapat melepaskan diri dari kemenangan dan kekalahan. Orang yang penuh damai akan hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Anumodana Mbak Anggun. Nah, Bapak Ibu, kita akan mulai dengan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita akan sama-sama kita membacakan nama Karapata yang akan saya pimpin. Semuanya bersikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supartipano Bhagavato Sawaka Sangko Sanghang Namami. Baik, Bapak Ibu, kita akan lihat profil dari narasumber kita malam hari ini. Sebelum kita berikan sesi ini kepada Romo. Nah, beliau bernama Burhan Batipalo. Romo Burhan ini adalah Ketua Yayasan Wihara Mahasampati, Medan. Nah, beliau adalah penceramah Dhamma, anggota Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia, anggota Dewan Kepanditaan Daerah Magabudi Provinsi Sumatera Utara, dan beliau adalah Wakil Ketua Permabudi Kota Medan. Selamat malam, Romo Burhan. Sekiatu. Malam, Teddy. Apa kabar, Romo? Baik, Teddy. Ya, kemarin kita jumpa di Wihara, sekarang kita jumpa di Zoom ya, Romo ya. Benar. Ya, topik malam hari ini sangat menarik, Romo. Berkah atau hoki. Mungkin Romo boleh share kepada kami semua apa yang ingin Romo share tentang berkah atau hoki. Nanti setelah sharing dari Romo kita akan Q&A, kita akan tanya jawab. Begitu ya Romo ya. Silakan Bapak Ibu, mari kita simak dengan baik. Dan nanti persiapkan pertanyaan, silakan ketik di kolom chat baik yang di YouTube maupun di Zoom. Nanti akan saya bacakan. Oke, silakan Romo. Terima kasih kepada Saudara Teddy yang sudah membuka acara dengan sangat baik. Dan pembacaan Syiar Dhammapada tadi dari Saudari Anggun Damayanti itu juga sangat baik dilantunkan ya. Nah, selamat malam kepada semua pemirsa ya. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang berkah atau hoki. Nah, itu sama berkah atau dengan hoki itu sama atau tidak? Kita bahas dulu satu persatu. Nah, setiap orang dalam kehidupannya pasti ingin kehidupannya itu penuh berkah. Ya. Apakah itu berkah kekayaan,
keselamatan, kesehatan, kekuatan, hal-hal yang baik yang diidamkan itu menjadi berkah. Sampai pada pencapaian tingkat-tingkat kesucian di dalam kehidupan. Itu adalah berkah tertinggi. Ya, dikatakan seperti itu. Nah, bagaimanakah cara memperolehnya? Ada orang yang mencari berkah di tempat-tempat tertentu. Mereka mengira bahwa berkah itu bisa ditemukan di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat keramat. Makanya kadang-kadang tempat-tempat keramat itu sering dikunjungi oleh orang-orang untuk meminta berkah. Ya. Nah, selanjutnya juga ada orang yang mengira bahwa berkah itu bisa didapatkan dengan cara memohon. Nah, sehingga dia rajin untuk memohon kepada dewa, kepada Buddha sekalipun, atau kepada siapa saja yang diyakini itu bisa membawa berkah kepadanya. Nah, bagaimanakah sesungguhnya ajaran Buddha tentang hal ini? Tentang berkah ini. Nah, sesungguhnya tentang berkah ini sendiri, itu sudah dipersoalkan sejak lama. Kalau kita menilik kembali ajaran Buddha, persoalan tentang berkah ini sudah terjadi 2.600 tahun yang lalu. Bukan hanya manusia yang mempersoalkan tentang apa berkah itu sih yang sebenarnya. Bahkan para dewa juga mempersoalkan sesungguhnya berkah itu apa. Nah, mereka saling berdebat, saling beradu argumentasi. Menurut saya berkah ini adalah A, adalah B, dan seterusnya. Sampai akhirnya mereka kemudian menemui Sang Buddha, memohon kepada Sang Buddha untuk menjelaskan. Apa sih sesungguhnya berkah itu? Nah, Buddha kemudian menjelaskan, ya, menjelaskan tentang berkah ini di dalam Manggala Sutta. Nah, yang kita pelajari di dalam Manggala Sutta itu berisi 38 macam berkah. Tapi pada malam hari ini kita tidak membahas itu secara terperinci kesemuanya. Tapi kita akan mengambil poin-poin penting, bukan penting ya, poin-poin yang relevan dengan pembicaraan kita pada diskusi kita pada malam hari ini. Nah, apa yang Buddha katakan pertama, apa yang Buddha ajarkan? Di dalam Manggala Sutta yang disebut berkah itu pertama Buddha mengatakan bahwa tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Bergaul dengan mereka yang bijaksana. Ini berkah utama. Nah, jadi Buddha mengajarkan kepada kita berkah itu bukan dicari. Berkah itu juga tidak didapatkan dengan cara memohon. Tetapi berkah itu akan didapat dengan cara kita buat sendiri. Nah, salah satunya adalah bergaullah dengan orang yang bijaksana. Ini sangat penting. Dan tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Ini lawannya. Ya. Ini berkah. Nah, kenapa dikatakan demikian? Bergaul dengan orang bijaksana itu bisa mengubah kehidupan kita dari keterpurukan menjadi kemajuan. Di zaman Buddha ada beberapa kisah ya. Nah, kita ketahui di zaman Buddha itu banyak sekali orang-orang atau para pertapa yang menginginkan berkah, yang menginginkan kebahagiaan. Jadi mereka banyak yang memilih untuk jadi pertapa. Menjadi pertapa. Mereka berharap bahwa setelah kematiannya mereka akan terlahir di alam bahagia, berada di alam yang kekal dan sebagainya. Tetapi banyak di antara mereka karena tidak bergaul dengan orang bijaksana, terjerumus pada pandangan-pandangan yang tidak benar, terjerumus pada pandangan salah. Sehingga banyak sekali
pertapa-pertapa pada zaman itu memilih pertapaan yang sifatnya ekstrim. Ya. Nah, salah satu contohnya, ya, ada 2 orang pertapa dikatakan. 2 orang pertapa ini, ya, mereka sudah menjalani pertapaan mereka seumur hidup. Ada yang pertama yang dipanggil dengan sebutan Sunaka. Sunaka ini adalah disebut dengan pertapa anjing. Disebut pertapa anjing karena dia menjalani hidup seperti seekor anjing. Jadi cara hidupnya, cara makannya, cara berjalannya semua persis seperti anjing. Ya, dia datang dengan temannya yang disebut sebagai pertapa sapi. Mereka menemui Sang Buddha, ingin bertanya, dengan praktek pertapaan seperti ini setelah meninggal mereka bisa terlahir di mana? Nah, setelah mendengar jawaban ini, kemudian Buddha memberikan penjelasan kepada Sunaka yang dikenal sebagai pertapa anjing ini. Beliau mengatakan, "Oh Sunaka, dengan menjalani praktek pertapaan anjing ini selama seumur hidup Anda, apabila karma baik di kehidupan lampau Anda tidak mendukung, maka setelah kematian Anda akan terlahir di alam neraka. Dan apabila ada timbunan karma baik di masa lampau yang mendukung, maka alam kelahiran tertinggi yang dapat Anda capai adalah terlahir di alam binatang." Mendengar hal ini, beliau kemudian sangat sedih. Beliau menghabiskan hampir seluruh kehidupannya menjadi seorang pertapa dan mengikuti pertapaan seperti kehidupan seperti seekor anjing. Dia sangat sedih sekali. Nah, temannya pertapa sapi kemudian di dalam hatinya berkata, "Ya, dia salah. Harusnya dia bertapa seperti saya. Hidup layaknya seperti seekor sapi." Nah, di India kita tahu sapi itu adalah binatang yang dihormati. Nah, binatang yang dihormati. Nah, sehingga dia juga bertanya, ya, dengan praktek seperti sapi ini, cara hidupnya, cara makannya, cara jalannya, semuanya dia ikuti seperti seekor sapi. Nah, dia bertanya kepada Buddha, dengan praktek yang seperti ini, setelah meninggal, di alam manakah beliau akan dilahirkan? Buddha juga menjawab, ya, apabila timbunan karma lampau Anda tidak mendukung, maka akan terlahir di alam neraka. Dan apabila timbunan kebajikan di masa lampau itu ada dan mendukung, maka kelahiran tertinggi yang dapat dicapai adalah terlahir di alam binatang. Mendengar hal ini, dia juga sangat kecewa dan menangis terseduh-seduh. Menghabiskan seluruh usia kehidupannya mengikuti pertapaan berat seperti ini, hasilnya tidak ada. Bahkan kemerosotan yang akan didapat, keterpurukan yang akan didapat. Nah, ada juga pertapa yang melatih diri secara ekstrim, mengangkat tangannya. Nah, dia melatih diri mengangkat tangannya ini tidak pernah diturunkan selama beberapa puluh tahun. Akibatnya apa? Tangannya mengecil, tangannya menjadi rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Nah, coba bayangkan praktek pertapaan seperti itu sangat menyakitkan. Ya, mereka beranggapan bahwa dengan praktek-praktek yang menyakitkan seperti ini, mereka bisa mencapai satu kondisi yang bahagia. Nah, tapi kenyataannya tidak demikian. Ya.
Itu kenapa? Karena mereka tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Nah, bergaul dengan orang yang tidak bijaksana ini tidak punya kesempatan ya, tidak punya kesempatan bergaul dengan orang yang bijaksana, maka keterpurukanlah yang akan didapatkan. Nah, oleh karena itu Buddha mengatakan yang pertama ya, bahwa bergaul dengan orang yang bijaksana itu adalah berkah utama. Nah, kalau kita bergaul dengan orang yang bijaksana, kemudian kita memperoleh nasihat, kita ikuti nasihatnya, nah berkah ini akan terus ada bersama kita. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan berkah, itu harus kita yang buat. Bukan diperoleh dengan cara memohon, bukan dengan cara mengunjungi tempat-tempat keramat dan sebagainya. Nah, jadi kita harus buat sendiri, kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Sang Buddha di dalam Manggala Sutta. Nah, salah satunya adalah tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Bergaul dengan mereka yang bijaksana. Jadi intinya adalah, kalau ditanya, bagaimana supaya mendapatkan hoki? Tanamlah berkah. Menanam berkah akan memanen hoki. Berkah yang kita lakukan, kalau kita menanam berkah, ini kita pergunakan, ini tidak habis. Seperti halnya misalnya, kita bergaul dengan orang bijaksana tadi, kita mendapatkan nasihat dari mereka yang bijaksana. Nah, nasihat ini kita gunakan, setiap kali kita gunakan, dan kita gunakan terus, berkah ini nggak akan habis, malah akan semakin banyak. Nah, lain halnya dengan hoki, atau sering disebut dengan keberuntungan ya. Nah, hoki ini kan dikatakan keberuntungan. Nah, keberuntungan ini datangnya dari mana? Sama, bukan dengan cara memohon, bukan dengan cara mengunjungi tempat-tempat keramat ya, tempat-tempat yang kita anggap bisa membuat keberuntungan kita itu ada. Tetapi sebaliknya, kita harus menanam berkah. Nah, selain bergaul dengan orang yang bijaksana, tentu saja perbuatan dana juga harus dilakukan. Nah, dana itu dalam bahasa Pali itu berbeda dengan arti kata pada bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia, dana itu artinya apa? Uang ya, materi semata. Nah, tapi kalau dalam bahasa Pali dikatakan dana, perbuatan dana, itu tidak hanya mencakup soal uang, tidak hanya mencakup soal materi, tetapi juga apa yang disebut dengan dana ini adalah membantu. Ya. Dana itu bantuan. Jadi bisa berupa tenaga, bisa berupa pemikiran, bisa berupa materi. Nah, ini bisa kita lakukan. Nah, di samping itu juga yang tidak kalah penting yang harus kita lakukan adalah mengembangkan kemoralan atau sila. Nah, intinya kalau sila pertama kan tidak menyebabkan makhluk lain itu terbunuh. Ya. Tidak menyebabkan makhluk lain itu badannya itu teraniaya atau sakit misalnya. Nah, kalau kita tidak ingin terbunuh, ingin panjang umur, ya hindarilah perbuatan membunuh ini. Nah, berikutnya juga ada pencurian, ada perzinahan, dan seterusnya. Itu adalah pengembangan kemoralan yang juga merupakan berkah. Ya. Jadi orang yang bisa berdana itu menanam berkah. Orang yang bisa menjalankan sila itu juga menanam berkah. Bergaul dengan orang yang bijaksana ini juga menanam berkah. Nah, kemudian misalnya ada yang tanya, ya, saya ini udah rajin loh berbuat baik. Saya udah sering sekali berbuat baik. Tapi kok nasib saya begitu-begitu saja ya. Hoki saya kok kayaknya nggak datang-datang ini. Ya, saya udah rajin ini. Nah, mengikuti ini, menjalankan ya. Nah,
Kalau teman saya malah saya lihat, loh, dia kayaknya nggak berbuat sesuatu yang lebih, tapi kok kayaknya hokinya baik banget ya. Beda dengan saya yang sudah rajin berbuat baik dan sebagainya, hokinya nggak datang-datang. Malah yang sering datang tuh kesialan. Misalnya, ya, ada nggak ajaran Buddha yang mengajarkan bagaimana cara kita mematangkan hoki, ya, mematangkan benih-benih perbuatan baik yang telah kita lakukan agar cepat bisa kita panen? Ada ternyata, ya. Nah, ini diingat ya. Nah, bagi kita yang ingin, ya, memiliki hoki, ya, nah, yang lebih, nah, terutama mungkin bagi orang Tionghoa yang 2 hari lagi akan merayakan Xinjia ya, Imlek ya. Nah, itu kan bertaburan hoki. Ada yang mengatakan harus pakai baju kuning, baju merah ya, baju putih dan sebagainya supaya hokinya itu mengalir ya. Nah, bagaimana sih ajaran Buddha agar hoki kita itu bisa datang, bisa cepat ya, menyongsong diri kita? Apa yang harus kita lakukan? Ternyata ada diajarkan. Pertama, bergaulah dengan orang yang bijaksana. Nah, ini penting. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang bijaksana, kita sudah membuka keran hoki kita supaya mengalir. Nah, yang kedua, seringlah bersyukur. Ya. Bersyukur ini akan menarik benih-benih hoki yang pernah kita tanam di kehidupan lampau ini atau di masa lampau ini untuk berbuah. Nah, orang yang sering bersyukur, lihat saja, kondisi kehidupannya itu akan baik, lebih baik. Ya. Orang yang tahu bersyukur dan berterima kasih, itu akan, ya, membuat kualitas kehidupannya menjadi baik. Nah, sebaliknya, kalau ada yang mengeluh, saya kok selalu sial ya. Nah, lawan dari hoki biasanya kan sial ya. Nah, ada orang yang hoki, ada orang yang dikatakan sial. Nah, sial ini, saya kok rasanya selalu sial ya. Emang apa ada yang salah ya? Apa yang sering dilakukan dan sebagainya. Nah, Buddha mengatakan juga, salah satu hal yang bisa menarik benih-benih karma buruk yang pernah kita lakukan, dan perlu dicatat ya, bahwa setiap saat kita melakukan karma. Ya, menanam benih-benih karma. Apakah itu yang buruk? Apakah itu yang baik? Yang sudah kita tanam, suatu saat ini akan berbuah. Akan kita terima. Nah, dari demikian banyak benih karma yang kita lakukan, benih karma yang kita lakukan ini ada yang baik, ada yang buruk ini. Nah, ternyata ada kondisi yang memicunya untuk berbuah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita ingin benih-benih karma baik kita untuk berbuah, sering-seringlah mengucap syukur. Mensyukuri kesehatan kita, mensyukuri kondisi ekonomi kita, mensyukuri kehidupan kita, dan seterusnya. Karena apa yang kita syukuri itu akan kita tarik. Ya. Itu kunci kesuksesan dalam kehidupan. Nah, sebaliknya, kalau ditanya, bagaimana sih cara untuk menarik benih-benih kehidupan, benih-benih karma buruk itu untuk berbuah? Saya kira kalau ditanya seperti itu, nggak ada yang mau. Ya. Mau nggak karma buruk kamu berbuah? Tidak. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa yang kita lakukan itu justru memicu benih-benih karma buruk yang kita lakukan ini berbuah. Nah, apa yang memicu? Pertama, bergaul dengan orang-orang yang tidak bijaksana, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak bermoral. Ini hati-hati. Pada saat kita terseret pada pergaulan yang tidak baik, berteman dengan orang-orang yang tidak bijaksana, yang tidak bermoral, siap-siap kita menarik benih-benih karma buruk yang pernah kita lakukan di masa lampau ini untuk berbuah. Dan satu lagi, kebiasaan mengeluh. Nah, ini ya.
Apa yang kita keluhkan itu sebenarnya itu yang kita tarik. Nah, kadang-kadang kan kita ketemu orang ya, asal ketemu itu selalu mengeluh. Mengeluhkan pekerjaannya, mengeluhkan temannya, mengeluhkan keluarganya, mengeluhkan pokoknya setiap hal itu ada aja yang dikeluhkan. Dan itu sudah menjadi kebiasaan dia. Nah, coba lihat kualitas kehidupan orang yang suka mengeluh dalam kehidupannya itu bagaimana. Ya. Kita amati saja. Jadi kalau kita tidak ingin benih-benih karma buruk yang pernah kita lakukan di masa lampau ini untuk segera berbuah, hindarilah sifat batin yang tidak baik ini. Orangnya komplain terus. Ya. Suka mengeluh. Nah, mengeluhkan suaminya, mengeluhkan anaknya, mengeluhkan istrinya, mengeluhkan pekerjaannya, mengeluhkan temannya, mengeluhkan semuanya bisa dikeluhkan. Nah, semakin dikeluhkan itu semakin jadi. Karena kenapa? Dia menarik. Ya. Sifat batin yang negatif ini menarik ya. Nah, ini salah satu yang di ilmu pengetahuan modern ini ya, yang kita kenal sebagai kadang-kadang kalau kita baca itu orang sering bilang itu LOA ya, the law of attraction. Nah, kalau pernah dengar LOA itu sebenarnya Buddha sudah ajarkan ini bahwa yang sejenis itu akan tarik menarik, yang tidak sejenis itu akan tolak menolak. Ya, itu Buddha sudah ajarkan. Jadi kalau kita ingin menarik hal-hal positif di dalam kehidupan kita, nah, seperti yang saya katakan tadi, bergaullah dengan orang yang bijaksana. Milikilah sikap batin yang positif, artinya apa? Bersyukur. Sering mengucap syukur. Renungkan dalam hati ini. Hari ini misalnya, ada berapa hal yang bisa saya syukuri dalam hidup ini? Kita bersyukur. Saya masih cukup makanan, ya. Saya masih bisa tidur dengan nyenyak, saya masih sehat, dan sebagainya. Semakin kita syukuri, semakin kita akan menarik hal-hal yang kita syukuri. Nah, kalau semakin kita mengeluh, semakin juga kita menarik hal-hal yang kita keluhkan. Jadi, siapa yang membuat itu terjadi? Tidak lain adalah kita sendiri. Nah, berikutnya juga, kalau kita sudah mengetahui adanya hoki dan sial, nah kadang-kadang kan kita ingin selalu hoki. Ingin menolak kesialan. Kan seperti itu sikap manusia, sifat manusia alami seperti itu kan. Saya ingin beruntung terus. Nggak ada orang yang saya pengen sial lah. Tidak ada. Harusnya kita selalu punya keinginan, saya ingin jadi orang yang selalu beruntung. Ya, apapun yang saya inginkan akan tercapai, dan seterusnya. Saya tidak mau kesialan. Namun apapun yang terjadi, namanya kehidupan ini kan silih berganti. Kita hidup di alam manusia, ingat kita bukan hidup di alam dewa ya. Kita di alam manusia, kita harus sadar ada 8 kondisi dunia. Suatu saat kita akan untung, suatu saat kita akan rugi. Suatu saat kita akan dicela, suatu saat kita akan dipuji. Ya. Suatu saat kita akan terkenal, suatu saat mungkin kita akan dilupakan orang. Di satu kesempatan kita akan bahagia, di kesempatan lain mungkin kita akan merasakan kesedihan. Ya, ini merupakan 8 kondisi dunia yang ada di alam manusia ini, yang pasti dialami oleh semua orang yang belum mencapai tingkat kesucian. Ya, batin kita masih katakanlah kadang-kadang terombang-ambing oleh hal ini. Nah, oleh karena itu kita juga harus mempersiapkan batin kita dengan baik ya. Nah, jangan hanya melihat satu kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita langsung mengatakan ini sial. Ya. Padahal belum tentu. Bisa juga kadang-kadang itu adalah hoki. Nah, misalnya saja ya, kita kerja, tiba-tiba ditawari proyek tender sekian M. Wah, kita berusaha untuk dapatkan. Sudah 80% kita dapatkan. Di detik-detik terakhir ternyata tidak jadi. Tendernya dimenangkan orang lain. Kecewa luar biasa.
sudah menghitung. Wah, kalau saya dapatkan tender ini, saya bisa dapat untung sekian dan sekian, dan seterusnya. Kesedihan yang luar biasa. Nah, terakhir setelah proyek itu jalan dan seterusnya, ternyata mungkin ya, misalnya macet, ya. Proyeknya macet, pembayarannya macet, teman-teman yang bekerja itu semuanya pada mengalami kerugian dan sebagainya. Awalnya dia bilang itu adalah sial, tidak mendapatkan tender tersebut. Tapi setelah mengetahui, setelah proses jalannya waktu sekian lama, ternyata proyek tersebut macet, dia mengatakan, oh saya hoki, tidak mendapatkan tender ini. Kalau seandainya saya dapatkan tender ini, mungkin sekarang saya sudah banyak berhutang kepada orang lain, sudah rugi banyak. Nah, kadang-kadang seperti itu. Ya, salah satu contoh cerita yang pernah saya dengar ya, dulu itu di Mongolia ya. Di Mongolia ada seorang petani. Petani yang karena dia rajin menabung ya, menabung, dia memiliki sedikit uang, kemudian dia membeli seekor kuda. Nah, setelah membeli kuda ini dengan harga yang dikatakan murah oleh tetangganya kemudian tanya, "Berapa kamu beli kuda ini?" "Harganya sekian." "Wah, murah. Kamu hoki banget bisa beli kuda sebagus ini dengan harga yang sangat murah. Kamu hoki banget." Nah, petani ini menjawab sederhana, enteng. Hoki atau sial siapa yang tahu? Dia berkata seperti itu. Nah, beberapa hari setelahnya, kudanya kemudian lepas dari ikatannya, lari, hilang. Nah, saat itu tetangganya kemudian mengatakan, "Kamu sial ya, baru beli kuda, nabung susah-susah, dapat kuda bagus. Kudanya itu sekarang sudah hilang, kamu sial." Nah, petani ini kemudian juga masih menjawab, hoki atau sial siapa yang tahu? Nah, tetangganya ini udah mulai, wah ini orangnya pesong ini. Orangnya nggak beres ini. Ya. Nah, kemudian beberapa hari berikutnya, ternyata kudanya pulang kembali dan membawa beberapa ekor kuda liar. Tetangganya nyeletuk lagi. Wah, kamu ternyata hoki ya. Kuda yang sudah hilang itu balik kembali. Sudah balik kembali, bawa teman lagi. Kamu hoki banget tuh. Petani ini kemudian menjawab lagi. Hoki atau sial, siapa yang tahu? Nah, karena dia bawa kembali beberapa ekor kuda yang masih liar, kemudian anaknya mencoba untuk menunggangi kuda liar ini. Menunggangi kuda liar kan tidak gampang. Nah, akhirnya anak ini terjatuh, kemudian kakinya dipijak kuda itu, kemudian patah. Ya. Tetangganya datang ngomong lagi, komentar lagi. Ternyata sial ya, bukan hoki. Kalau seandainya kudamu tidak membawa pulang kuda liar yang lain, kaki anakmu nggak patah sekarang ini. Sial ya. Nah, kemudian petani ini juga dengan entengnya menjawab, hoki atau sial siapa yang tahu? Bisa saja ini jadi hoki. Ya. Dengan kaki anaknya yang patah ini bisa saja ini hoki. Nah, ternyata benar. Ya. 1 bulan kemudian, situasi negara ya pada saat itu sedang peperangan. Setiap anak muda yang sehat itu wajib maju ke medan perang. Anak-anak tetangga semuanya sudah ikut berperang. Tetapi karena anak kakinya ini patah, tidak bisa ke medan perang. Tetangganya datang lagi. Ternyata kaki patah itu hoki ya. Kalau seandainya kakinya nggak patah, sekarang sudah maju ke medan perang, belum tentu kembali seperti anak saya. Nah, dari cerita ini apa yang bisa kita ambil? Ya. Nah, jangan menjudge sesuatu yang terlihat buruk pada awalnya. Karena sesuatu yang terlihat buruk pada awalnya itu belum tentu menjadi buruk pada akhirnya.
sangat tergantung sekali bagaimana kita menyikapinya. Sama juga, sesuatu yang kita anggap baik itu belum tentu juga akan menjadi baik pada akhirnya. Juga sangat tergantung kepada bagaimana cara kita menyikapinya. Ya. Jadi, penting sekali untuk memiliki berkah di dalam kehidupan ini. Dengan terus melakukan hal-hal baik. Hal-hal baik yang dicontohkan di dalam Sang Buddha dalam Manggala Sutta. Yang nanti kalau punya kesempatan itu bisa dibaca-baca, ada 38 ya. Ada 38 macam berkah yang diajarkan oleh Sang Buddha. Yang apabila dilakukan ini dikatakan manusia menjadi tidak terkalahkan ya, serta aman berjalan kemanapun juga. Inilah berkah utama bagi para dewa dan manusia. Nah, dengan rajin untuk mengikuti ajaran Buddha menanam berkah ini, tidak usah khawatir, hoki kita pasti berlimpah. Karena sesuai dengan benih yang ditabur, begitulah buah yang akan kita petik. Pada saat kita menanam hal-hal yang baik, menanam kebajikan, tentu saja kita akan menuai kebahagiaan. Nah, setelah mengetahui hal ini juga, kita harus tahu bahwa kita sekarang berada di alam manusia. Ada kondisi-kondisi dunia, ada 8 kondisi dunia yang silih berganti. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk mempersiapkan batin kita dengan baik untuk siap menghadapi perubahan. Karena sungguhnya hidup ini adalah perubahan. Ya. Nah, dikatakan kebahagiaan itu adalah awal dari penderitaan. Ya. Karena kalau kita melekat kepada kebahagiaan ini, ya dikatakan kan tidak ada pesta yang tidak usai. Ya. Semuanya itu akan berakhir. Nah, pada saat kita siap menghadapi perubahan, kita tidak akan terlalu tergoncang oleh 8 kondisi dunia ini. Tetapi, ya, pada saat kita tidak siap dan melekat pada kebahagiaan, ya, kita akan terikat dan pada akhirnya kita bisa mengalami lebih banyak penderitaan yang kadang-kadang itu tidak diperlukan, dikatakan demikian. Ya. Nah, hoki ini sangat penting di dalam kehidupan. Tanpa hoki ini, ya, hoki ini sangat mendukung kesuksesan kita di dalam kehidupan. Ini penting sekali. Tanpa adanya hoki, kesuksesan itu akan sulit sekali untuk diraih. Nah, kalau hanya mengandalkan kerja keras saja, tanpa didukung oleh hoki, ya kita lihatlah siapa yang bekerja paling keras. Mungkin para buruh ya. Mereka bekerja paling keras. Ya. Ada yang sampai beberapa shift dikerjakan, sampai 2 shift dan segala macamnya ya, untuk kerja itu. Nah, tetapi dari segi ekonomi bagaimana? Mereka pekerja keras, tapi tidak didukung. Ya, kalau didukung oleh hoki, ya, orang yang bekerja keras ini akan lebih mudah mencapai kesuksesan dibanding orang yang tidak punya hoki. Makanya salah satu dikatakan orang yang punya timbunan jasa di kehidupan lampau itu merupakan berkah utama. Jadi kita harus juga sering-sering selalu setiap kesempatan berusaha untuk menanam berkah-berkah yang diajarkan oleh Sang Buddha dalam kehidupan sehingga pada saatnya nanti kita akan menuai hoki ya. Seperti yang kita harapkan di dalam kehidupan, apakah itu kebahagiaan, kesuksesan, kekayaan, panjang usia, kelancaran, kekuatan, dan sebagainya. Ini tidak terlepas dari apa yang kita lakukan. Jika ingin bahagia, buatlah orang lain bahagia. Jika ingin kelancaran, janganlah merintangi jalan orang lain. Ya. Nah, saya sering itu kasih tahu. Ya. Nah, ada orang yang suka ya membuat dikatakan polisi tidur di depan rumahnya. Nah, kalau polisi tidurnya itu berupa terapi kejut yang dipakai di jalan-jalan protokol, ya, yang sesuai dengan standar itu enggak masalah. Hanya terapi kejut. Tapi kebanyakan orang buat polisi tidur itu yang gunungnya itu tinggi, langsung turun curam itu. Ya, sehingga apa? Orang kesulitan untuk melalui jalan tersebut. Ya. Setiap kali orang lewat itu buat orang susah. Setiap kali orang lewat, orang susah.
Kalau satu hari itu 1.000 orang lewat, kita sudah buat 1.000 orang susah. Nah, jadi jangan mengeluh nanti kok hidup saya ini semuanya apa yang saya lakukan ini kok kayaknya nggak lancar terus. Selalu ada hambatan terus gitu. Nah, kadang-kadang nggak sadari perbuatan yang kecil yang seperti ini yang dilakukan itu membuahkan efek yang besar yang merugikan kita di kemudian hari. Yang punya pandangan yang tidak benar. Nah, sebaliknya, kalau ada jalan yang berlubang, ya, yang kita nilai ini bisa membahayakan, membuat ketidaknyamanan pengendara yang lewat, kemudian kita timbun atau kita tutup, kita semen sehingga orang lain bisa dengan aman dan lancar untuk lewat. Nah, ini juga merupakan karma baik yang sangat besar sekali. Kenapa? Kita sudah membuat kelancaran bagi orang yang lewat. 1.000 orang yang lewat, 1.000 orang merasa nyaman, ya, dalam satu hari. Kalau itu bisa bertahan 10 tahun, coba hitung. Berapa kelancaran yang sudah kita buat dalam kehidupan. Nah, jadi semuanya itu bakal kembali kepada kita. Apapun yang kita inginkan itu, coba pikirkan, coba lakukan, coba ucapkan. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan ini menjadi berkah, dan pada akhirnya kita bisa menuai hoki, sehingga kehidupan kita bisa bahagia. Nah, demikian yang saya sampaikan dulu. Saya kembalikan kepada Saudara Teddy. Ya, baik. Anumodana Romo. Eh, Berkah atau hoki memang satu topik yang sangat menarik. Romo membahasnya dari banyak sisi. Hari ini Romo lebih fokus ke tentang berkah utama, yakni itu bergaul dengan bijaksana, dan yang satunya itu adalah sering bersyukur, atau kalau bahasa apalnya santuti, ya. Benar ya Romo ya. Ya, kecukupan hati ya itu ya, benar. Ya. Nah, jadi hari ini Romo membahas tentang berkah dan juga hoki. Nah, kita banyak belajar dari Romo dan cerita tentang baik buruk itu, siapa yang tahu, itu salah satunya saya dulu baca itu di buku Achan Brahm ya. Macam berapa? Good Bad Who Knows, itu cerita dari Iya, itu. Buku si cacing dan kotoran kesayangannya. kotoran kesayangan. Nah, baik. Kita akan lanjutkan di sesi Q&A. Silakan kepada Bapak Ibu yang join di Zoom, silakan boleh klik raise hand ataupun ataupun mengetikkan pertanyaan di chat, dan silakan yang di YouTube juga boleh mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Nah, saya akan mulai dengan pertanyaan dulu, Romo. Ya. Tadi kan Romo ada membahas bergaul dengan yang bijaksana nih. Nah, siapa sih orang-orang yang bijaksana di sekeliling kita itu, Romo? Mungkin Nah, ini penting ya. Ya. mungkin di saat pekerjaan atau di dunia sosial gitu. Mungkin Romo bisa lebih jabarkan ya. Mungkin Ya. ketika Oke. dunia pekerjaan begini, ini yang baik nih. Gimana dengan dunia sosial, lalu dunia spiritual. Silakan Romo. Ya, nah ini penting sekali ya. Nah, tergantung apa yang mau kita capai. Tapi selalu belajarlah dari yang terbaik. Nah, ini ingat ya. Selalu belajar dari yang terbaik. Dan jangan bertanya pada orang yang salah dikatakan. Nah, kalau kita bertanya kepada orang yang salah, maka hasilnya itu juga akan salah. Jadi di dunia bisnis sesungguhnya, apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita kuasai, belajarlah dari mereka yang terbaik. Ya. Misalnya, saya nggak membanggakan, ya, saya salah seorang dari murid Pak Adiwe, Ya. Pak Adiwe Gunawan ya. Ya. Nah, saya memandang beliau sebagai hipnoterapis terbaik saat ini. Saya belajar darinya. Nah, saya juga sangat mengagumi beliau karena beliau tetap update dengan ilmunya dan tetap konsen ya dengan metode yang beliau ajarkan, terus beliau terus berkembang, kode etik sebagai hipnoterapis itu apa dan seterusnya. Itu salah satu. Nah, kalau sebagai seorang umat Buddha, ya, siapa sih guru kita yang kita anggap sebagai orang bijaksana?
Nah, bisa ya para biku, tapi yang lebih penting dikatakan oleh Buddha sungguhnya adalah Dhamma. Setelah beliau meninggal, Dhammalah guru kita. Nah, tentu saja Dhamma saat ini diwariskan kepada Sangga. Nah, sehingga guru kita saat ini juga adalah Sangga. Namun, kita juga harus tetap belajar Dhamma dari dikatakan Tipitaka ya. Nah, sehingga juga kita jangan katakanlah mengkultuskan seseorang. Tidak boleh kita terlalu katakanlah tergantung atau memfavoritkan seseorang yang juga kita belum ketahui apakah sudah suci atau belum. Ya. Nah, ini pengalaman pribadi saya ya. Saya pernah dulu, saya sangat mengagumi seseorang. Ya. Saya dengar beliau itu rajin meditasi, sering mengikuti retreat meditasi. Dengan para biku komunikasinya sangat baik. Saya begitu mengidolakan orang ini. Saya begitu mengidolakan orang ini. Nah, ternyata di satu kesempatan saya menyaksikan. Menyaksikan apa? Pada saat dia emosi, kemarahannya itu sangat luar biasa. Saya terkejut dan sempat shock. Loh, kok bisa ya? Nah, saya sendiri yang notabene saat itu tidak tahu meditasi, hanya tahu sedikit, tidak pernah ikut retreat, ya, tidak mengenal, tidak sering mengunjungi para biku dan seterusnya. Saya juga tidak seburuk itu kalau pada saat emosi itu terjadi. Nah, pada saat itu saya shock. Kok bisa ya? Nah, saat itu saya mulai belajar. Nah, kembali ya, jangan ya biasa sih. Nah, para biku pun misalnya mereka masih manusia yang dalam pelatihan diri ya untuk menjalani kehidupan yang suci. Tapi apakah sudah mencapai kesucian atau belum? Siapa yang tahu, ya. Nah, jadi juga jangan terlalu maksudnya mengidolakan seseorang. Nah, sehingga kalau suatu saat seseorang itu misalnya berubah, itu akan menimbulkan penderitaan yang hebat bagi diri kita. Nah, misalnya kita mengidolakan seorang biku lah. Tiba-tiba lepas jubah dan menikah. Nah, Kecewa. ini kadang-kadang kan membuat kita menjadi shock. Nah, kadang-kadang seperti itu. Kecewa. Tapi pada saat kita sudah punya persiapan di dalam batin kita ya, sepanjang ajarannya baik ya. Nah, mempraktekkan ajaran Buddha, menjaga winaya dengan baik, selama itulah kita wajib untuk mendukung kehidupan samana dari seorang biku tersebut. Nah, ya, tapi kalau urusan sudah mencapai kesucian atau belum, ya jangan terlalu mengidolakan orang yang seperti ini. Nah, tentang orang bijaksana ini kita lihat saja ya. Ada yang dikatakan orang yang bijaksana. Orang bijaksana itu seperti apa? Orang bijaksana itu dikatakan orang yang silanya lebih baik dari kita. Itu bisa kita anggap sebagai orang yang bijaksana. Orang yang samadinya lebih baik dari kita. Itu bisa dianggap sebagai orang yang bijaksana. Ya. Nah, orang yang panyanya, kebijaksanaannya lebih baik dari kita. Ini bisa kita anggap sebagai orang yang bijaksana. Orang yang seperti ini patut dihormati. Ya. Patut kita junjung. Nah, dia dikatakan seperti ini. Patut kita perlakukan dengan hormat. Jadi kategori sederhananya, ya Buddha mengatakan seperti ini. Siapakah orang yang patut kita anggap sebagai orang yang bijaksana? Itu orang yang pengendalian dirinya itu lebih baik dari kita. Baik perbuatannya maupun ucapannya. Itu lebih baik dari kita. Pengendalian jasmaninya. Orang yang pengendalian pikirannya lebih baik dari kita. Ya. Ini dikatakan orang yang bijaksana. Atau orang yang punya pemikiran
yang memiliki pandangan yang benar, yang lebih baik dari kita, itu adalah orang yang bijaksana. Nah, dari segi bisnis, ya, belajarlah dari yang terbaik. Kita ingin jadi pakar apa? Pakar marketing misalnya. Salesman terbaik, belajarlah dari salesman yang terbaik. Kita ingin belajar tentang apa? Masalah keuangan, belajarlah dari pakar keuangan yang terbaik. Itu dianggap sebagai orang yang bijaksana secara umum. Ya. Tapi secara agama Buddha dikatakan, siapakah orang yang bijaksana itu secara umum? Orang yang lebih baik dari kita. Dari sila, dari samadhi, dan dari segi kebijaksanaan. Nah, orang seperti ini patut kita ikuti, patut kita follow ya. Nah, orang yang ya sebaliknya, siapakah orang yang harusnya kita unfollow? Ini orang yang silanya lebih rendah dari kita. Orang yang samadhinya lebih rendah dari kita. Orang yang tingkat kebijaksanaannya, pemikirannya itu lebih rendah dari kita. Ini orang yang layak kita unfollow. Ya. Nah, seperti itu. Ini bergaul dengan orang bijaksana dan tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Seperti itu, Saudara Dedi. Terima kasih, Romo. Ini tadi kan kita berbincang tentang menjadi orang bijaksana nih. Nah, tapi kan tentu kita juga harus menjadi teman yang bijaksana juga dong untuk orang lain. Ya, Nah, benar. jadi kita kan tadi bergaul dengan yang bijaksana nih. Nah, ini kita kembali ke diri kita nih. Nah, tentu kita juga harus menjadi teman yang bijaksana untuk orang lain, kan? Benar nggak, Romo? Ya, Nah, bagaimana benar. supaya kita bisa menjadi teman yang bijaksana untuk orang lain juga? Baik, Walaupun mungkin, ini penting sekali. let's say beliau silanya kurang bagus, sama dia kurang bagus, tapi mungkin Ya. aja kita bisa membimbing beliau. Let's say Nah, nggak ini membimbing penting. pun, kita akan bergaul tanpa memilih, tapi tetap kita teguh dalam dhamma begitu. Nah, silakan Romo. Ya. Nah, ini bagus sekali ya. Nah, Buddha mengatakan kita tidak bergaul dengan orang yang bijaksana, tidak bijaksana. Ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh dekat dengan orang tersebut, tidak boleh membimbing orang tersebut, tidak seperti itu. Nah, yang sering terjadi itu adalah secara umum ya. Orang kalau mau belajar baik, itu lebih lama. Tapi kalau orang mau belajar jahat, terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik, itu lebih gampang. Benar ya? Seperti itu ya. Nah, kalau kita, karena secara umum ya, kita bilang, marah dengan sabar. Ya. Marah itu tidak perlu dilatih. Itu otomatis muncul. Ya. Tetapi sabar ini tidak mungkin otomatis muncul tanpa dilatih. Ya. Setiap orang bisa marah, tapi tidak setiap orang bisa sabar. Ya, ini penting sekali. Nah, kita walaupun misalnya ya, kita tahu kita lebih baik dari mereka. Tapi ini bukan menyombongkan diri. Dari teman misalnya. Mereka menganggap kita lebih baik, lebih berpengetahuan, mungkin lebih bijaksana. Apalagi kita yang berkecimpung di dunia dhamma ini, ya, sebagai pengurus aktivis wihara, ya, sebagai pengurus atau sebagai pandita, itu kadang-kadang sering dianggap orang sebagai orang yang serba tahu, ya, serba pintar, serba bijaksana dan sebagainya, padahal belum tentu. Ya. Nah, kadang-kadang ya, seorang yang hanya bisa ngomong dan tidak melatih dirinya dengan baik, nah kadang-kadang ini jadi bumerang. Ini akan menimbulkan satu kesombongan di dalam dirinya. Sehingga kadang-kadang sifat empati ini tidak muncul. Sifat simpati ini nggak muncul. Dalam berteman ini kita kan harus berbaur. Benar ya, seperti itu ya. Tidak eksklusif. Bahwa, oh, lu tahu gua ini siapa nggak? Nah, itu di dalam pertemanan itu nggak laku. Ya. Waktu berteman ya kita berteman seperti biasa. Kan seperti itu.
Kalau mau menonjolkan saya itu siapa, ya kita pasti teman kita nggak akan banyak, orang nggak akan senang bergaul dengan diri kita. Makanya di situ perlu satu yang namanya empati. Ya, ini penting untuk dikembangkan. Empati, simpati. Nah, simpati itu boleh dikatakan sebagai perwujudan dari mudita, boleh dikatakan seperti itu ya. Nah, istilahnya apa? Senang melihat orang senang. Kalau lawannya kan iri hati ya. Itu susah melihat orang senang. Kan ada orang yang seperti itu juga. Susah melihat orang senang. Nah, senang melihat orang susah. Nah, itu saya pernah dengar dari Bante Panyawaro. Dia mengatakan orang ini terkena penyakit semos-semos. Semos-semos ya. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Nah, ini berbahaya ya. Nah, ini artinya tidak punya simpati. Tapi ada satu hal yang sikap batin yang berseberangan yang lebih penting juga dari itu dalam kondisi yang kurang baik, kita juga harus mengembangkan empati. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Kita berteman tuh. Kita berteman. Nah, teman kita katakanlah ada kesulitan. Ya, contoh yang sederhana lah, misalnya ya, kita dalam pergaulan teman kita katakanlah putus cinta misalnya. Ya. Nah, ini yang paling kadang-kadang pernah dialami. Begitu mukanya kemudian dari kita lihat aja tidak ada sinar kehidupan. Ya. Dari wajahnya itu muram, sedih, kusut lah pokoknya. Kita tanya, kenapa sih lo? Gua lagi putus sama si A pacar gua. Terus kita ngomong, lah gitu aja. Gitu aja sedih. Ya. Wanita kan nggak cuman dia seorang. Kira-kira dia anggap kita teman nggak? Nggak mungkin. Ya. Kalau kita mau nolong dia keluar dari kondisi seperti itu, bisa nggak dengan ucapan kita? Lalu orangnya sentimental banget tuh. Orang kan nggak hanya, wanita kan nggak hanya dia. Masih banyak orang wanita seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira dia bisa terima nggak? Nggak mungkin. Ya. Nah, ini juga salah satu teknik komunikasi yang harus kita miliki. Artinya apa? Kita harus samakan frekuensi dulu. Mengembangkan yang namanya empati. Ya. Kita tahu teman kita ini sedang kesulitan. Batinnya sedang galau. Ya. Batinnya sedang galau. Nah, pada saat seperti ini, kita harus memposisikan diri kita seperti apa yang dia alami. Lagi kenapa? Putus cinta. Ya. Terus kita bilang, ya memang tuh putus cinta itu sangat tidak nyaman. Perasaan kita itu seperti teriris-iris, sakit. Nah, kita ngomong gitu, dia mau cerita lebih banyak ke kita nggak? Iya. Kenapa? Kita berusaha untuk empati, menyamakan frekuensi. Ya. Nah, kalau kita mau narik teman kita dari keterpurukan seperti itu, skill komunikasi seperti ini perlu kita kembangkan. Artinya apa? Kita samakan frekuensi dulu. Iya, memang loh. Apalagi kita punya pengalaman. Dulu saya juga pernah begitu. Nah, makin masuk lagi. Oh iya, iya. Dulu saya juga pernah merasakan sakitnya seperti itu. Terus bagaimana? Nah, kalau dia tanya, terus bagaimana? Kita sudah mulai mengangkat dia keluar dari penderitaan yang sering dia alami. Dia merasa kenapa? Oh, ini ada teman yang bisa bantu kita. Nah, disitulah fungsinya. Ya. Ini sama seperti salah satu cerita dari Acan Bram yang ada di Cacing dan Kotoran Kesayangannya, yang juga sangat favorit lah bagi saya untuk membaca kisah-kisah itu. Nah, seperti halnya dulu kan ada cerita di sana ya, ada seorang temannya, dia ajak temannya, ya katakanlah contoh sederhananya misalnya, temannya itu perantauan,
dia nggak pernah ke Brastagi, katakan. Nah, dia selalu ngajak ke Brastagi, tapi nggak pernah kita bawa, ajak dia sekalian. Terakhir dia ngomong, ya ini terakhir saya kerja di sini, setelah itu saya akan balik ke tempat daerah asal saya. Please lah. Ya. Nah, dikatakan seperti itu di ceritanya, dipaksalah, dengan tanda kutip dipaksa, supaya temannya itu bawa dia ke Brastagi, jalan-jalan sama-sama. Nah, ternyata pada saat proses ke Brastagi itu ternyata kecelakaan. Dia sendiri tidak apa-apa, temannya patah kaki, pacar temannya itu meninggal. Dia dihantui oleh penyesalan seumur hidup. Dia selalu menyesali dirinya. Ya, menyesali diri, kalau seandainya saya tidak mengajak, memaksa teman saya untuk ikut, maka peristiwa ini nggak akan terjadi. Teman saya tidak akan patah kakinya, dan pacarnya tidak akan meninggal. Itu menghantui dia terus. Puluhan tahun nggak sembuh-sembuh. Sudah cari psikiater, sudah cari biku, sudah cari tokoh agama, sudah cari katakanlah psikiater segala macam lah. Orang-orang pintar, orang-orang bijaksana tidak bisa menyeret dia keluar dari rasa bersalah ini. Dia selalu merasa bersedih, selalu terbayang-bayang terus di dalam pikirannya bahwa dia merasa bersalah pada temannya, padahal temannya sendiri sudah mengatakan, "Tidak apa-apa, ini sudah proses jalan hidup saya, memang ini harus terjadi." Tapi dia tidak bisa terima juga. Dia tetap menghakimi dirinya, merasakan dirinya bersalah, dan sebagainya, dan seterusnya. Ya. Dia cari-cari nggak sembuh. Nah, terakhir, dia ketemu Achan Bram. Ya. Ketemu Achan Bram, lihat. Ini orang udah puluhan tahun nggak sembuh-sembuh. Puluhan tahun nggak sembuh-sembuh ya. Nah, terus dihinggapi oleh rasa bersalah, nggak enak makan, nggak enak tidur, otomatis apa? Nggak melakukan pekerjaan yang seharusnya dia kerjakan, duduk hanya setiap hari duduk bermuram ya, muram-muram saja, nggak ada yang bisa dikerjakan, seperti itu selama puluhan tahun. Nah, Chandra kemudian mikir, sudah cari psikiater, sudah cari orang pintar segala macam, pasti nasihatnya sudah seperti itu. Kamu tidak boleh merasa bersalah ya. Nah, kalau yang cari yang lain mungkin ini sudah rencana Tuhan. Ketemu yang Buddhis, ini memang sudah karmanya, segala macam. Dia tidak bisa terima. Nah, Chandra berpikir, dia pasti sudah banyak menerima nasihat seperti ini. Nah, si korban ini masih curhat. Saya merasa bersalah dan seterusnya dengan cerita dengan muramnya. Acamran santai mengatakan, wajarlah kamu merasa bersalah. Dia terkejut. Ya. Nah, ternyata jawaban ini yang selama ini dia inginkan. Saya boleh merasa bersalah. Yang tidak dia dapatkan selama puluhan tahun ini. Orang lain selalu mengatakan dia tidak boleh bersalah. Yang dia inginkan sederhana. Saya boleh merasa bersalah. Nah, pada saat Acam Bram ngomong begini, wajar kalau kamu merasa bersalah. Dia sadar. Iya, wajar kamu merasa bersalah. Menyebabkan ini terjadi. Iya, ternyata ini orang yang dia cari selama ini. Nah, terus Acam Bram mengatakan, lantas apa yang harus saya lakukan? Ya, dia mengatakan seperti itu. Jadi, apakah dengan berdiam diri, apakah dengan tidak melakukan apa-apa, dengan sedih terus, begitu cara kamu untuk menebus kesalahanmu? Oh, harusnya tidak. Apa yang harus saya lakukan? Lakukan sesuatu yang bisa menembus rasa bersalah. Nah, terakhir dia menjadi salah satu relawan. Ya. Relawan yang berada di garis depan pada saat ada bencana. Nah, dengan seperti itu dia merasakan bahwa kondisi batinnya lebih baik, dia bisa keluar dari rasa bersalah itu. Ya. Jadi kembali ya kepada pertanyaan tadi, intinya kita akan dituntut untuk jadi orang bijaksana. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja
menjadi orang bijaksana itu kalau kita sebagai Buddhis, kita harus belajar Dhamma. Ya. Kita harus belajar Dhamma supaya apa? Kita tahu lebih banyak tentang kebenaran hidup ini. Nah, tapi ingat, belajar Dhamma saja tidak cukup. Kita harus mengembangkan sikap batin yang benar dalam berteman, yaitu harusnya adanya simpati dan adanya empati. Jangan merasa diri kita paling baik, diri kita paling benar, paling tahu, dan itu membuat kita menjadi sombong. Dan tentu saja ini tidak baik dalam pertemanan. Yang harus kita kembangkan, yang harus kita miliki adalah simpati dan empati. Pada saat kita merasa teman kita senang, bahagia, kita bisa ikut bahagia. Pada saat teman kita sedang mengalami kesulitan, kita bisa menempatkan batin sesuai dengan kondisinya. Itu sikap empati. Nah, dua sikap ini apabila kita bisa terapkan dalam pertemanan kita, ini sudah mencerminkan bahwa kita orang yang bijaksana tentunya dalam berteman ini. Nah, demikian tadi Wah, bagus jawabannya. sekali ya Romo ya. Mudah-mudahan bisa diterima. Ya, terima kasih Romo banyak membantu Ya. ini. Semoga banyak yang mendengarkan dan banyak Ya, bisa terima juga ya. Jadi kadang mudah-mudahan orang seperti hanya itu. ingin diterima ya Romo ya, bukan cuma Ya, advice. Ingin diterima nih, kadang hanya ingin diterima. Nah, baik. nah kita harus juga mendengar ya, itu penting sekali. Jadi bukan hanya memberikan advice ya, kan terkadang mungkin hanya ingin didengar. Kalau Bante Teja katanya ada umat yang curhat, panjang katanya. Terus, tapi nggak butuh solusi, cuma butuh didengarkan aja. Nah, ya kadang-kadang begitu. Dia hanya ingin didengarkan, nggak usah dikomentari. Udah buang sampah. Ya, Jadi tong sampah. Ya. Nah, jadi tong sampahnya ini juga harus jadi tong sampah yang tidak berdasar. Nah, Hmm, kalau dikumpulin terus penuh, ini membebani diri kita. Nah, kami juga di terapis ya. Nah, kebetulan kita juga sering menangani klien yang dengan berbagai macam keluhan-keluhan lah, yang hmm, tidak yang banyak ya, yang menurut kita sederhana kadang-kadang bagi mereka itu sesuatu yang sudah sangat berat dan sebagainya. Nah, ini ya, kembali ke pemahaman masing-masing individu. Nah, tapi kita juga ya kita harus jadi dikatakan tong sampah ya, yang tidak berdasar. Nah, guru itu ada mengajarkan teknik grounding untuk membuang energi negatif itu yang dikeluarkan ya, sehingga kita tetap bisa bisa tidak terbebani ya, tidak terbebani oleh emosi-emosi negatif yang dikeluarkan oleh klien. Nah, demikian. paham. Berarti setelah sesi itu selesai ya selesai begitu ya. Ya, nah seperti itu. Tong sampah tak berdasar tuh. Baik. Nah, Romo saat tadi kan Romo ada menyinggung nih, kalau ingin hoki kita itu harus didukung. Kalau ingin hoki kan berarti istilahnya kalau dalam Buddhism kita ingin memetik buah karma baik. Nah, dengan memetik buah karma baik itu kan kita perlu didukung nih. Harus ada kondisi-kondisi yang mendukung. Ibaratkan tanam mangga ingin berbuah, ya harus ada pupuknya, sinar mataharinya cukup, airnya cukup, tanahnya subur, kan begitu. Jadi tadi Romo ada menyinggung tentang dana, lalu ada menyinggung tentang sila dan panya. Nah, bagaimana sih Romo berdana dengan tanpa pamrih ya? Karena kebanyakan orang itu berdana ingin mengharapkan lah begitu ya. Jadi orang Oke. berdana itu kan, jadi berdana itu ada maksudnya begitu loh Romo. Tapi Ya, ya, bagaimana ya. berdana itu yang tulus saja tanpa pamrih? Ya, silakan Romo. Oke. Oke. Nah, kita kembali ya. Sebenarnya sederhana saja. Kalau ditanya, Anda percaya hukum karma enggak? Percaya. Kalau Anda percaya, Anda tidak perlu berharap. Hmm. Tidak perlu berharap sesuatu yang pasti. Ya. Kalau sesuatu yang tidak pasti, kita masih harap-harap cemas. Kita yakin terhadap hukum karma. Hukum karma itu tidak pernah salah. Siapa yang menabur,
dia yang menuai. Ada sebab pasti menimbulkan akibat. Ya. Ini sesuatu yang tidak bisa terhindarkan. Jadi bagi kita yang sungguh-sungguh punya keyakinan terhadap hukum karma, kita tidak perlu berharap. Kita tidak perlu berharap. Dan ya, kita meyakini kalau melakukan sesuatu yang baik itu tetap akan membuahkan sesuatu yang baik. Nah, sederhananya begini, saya mau terangkan satu poin yang sangat krusial, tapi ini sangat baik ya menurut saya. Kita sering ya mengharapkan karma baik kita berbuah. Benar? Benar ya? Saya Mau ingin Imlek karma nih baik saya Romo. berbuah. Mau Ya, Imlek nih. Semua orang harapannya itu kan biasanya semoga tahun apa kelinci ya. ini Tahun lebih kelinci baik ini ya, semakin baik. Nah, itu kan harapan tuh, ya, Romo. harapan. Jadi sekalian kalau ada bakso, ayo ikut nanti harapanmu terkabul. Nah, kan gitu. Siap. Ya. Nah, saya sebelum singgung tentang dana itu, saya mau singgung satu lagi. Oke, siap. Nah, pertanyaannya sederhana sih. Apakah kalau karma baik matang, kita bahagia? Umumnya bahagia, Romo. Umumnya bahagia. Ya, Bisa menderita? biasanya sih jarang ya. Ya bisa aja tapi jarang ya. Nah, ini ya, saya akan memberikan sebuah contoh. Nanti kita bisa nilai sendiri. Katakanlah seperti ini. Saya seorang karyawan yang rajin di perusahaan A. Rajin. Saya melakukan tugas saya itu, tugas saya sendiri saya lakukan dengan baik. Kadang saya juga suka untuk membantu tugas teman-teman. Ya. Tugas yang diberikan bos kepada saya itu jauh lebih banyak dibanding dengan teman-teman. Karena bos menilai saya bisa kerja. Kerjanya cepat, teliti, ya, bisa diandalkan, dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Sampai pada detik itu, saya tidak pernah berharap. Saya belum pernah berpikir untuk berharap bahwa ini akan mendapat perhatian dari bos. Ya. Saya tidak pikirkan itu. Saya hanya melakukan itu dengan enak lah, dengan nyaman. Ya. Saya melihat teman belum selesai mengerjakan tugasnya, saya bantu biar bisa pulang tepat pada waktunya. Ya. Nah, pokoknya saya sudah selesai pekerjaan, kalau masih ada, saya ambil lagi untuk saya kerjakan. Siapa sih bos yang nggak senang dengan karyawan seperti ini? Ya. Bagi orangnya dikatakan, saya melakukannya itu Tulus. enggak dengan harapan bahwa bos akan memperhatikan ini. Saya nggak punya pikiran itu. Saya hanya enjoy saja. Nah, tapi kenyataannya, bos memperhatikan hal ini. Dan berkata kepada saya melihat kinerja kamu baik. Karena kinerja yang baik ini, pertumbuhan laba perusahaan ini juga meningkat pesat. Maka berdasarkan hal ini, berdasarkan hal baik yang kamu lakukan, maka kamu berhak mendapat bonus. Besok siang datang ke kantor saya ya, ke ruangan saya untuk ambil bonus. Kita happy nggak? Happy dong. Happy. Pasti. Ya. Kita pasti happy. Nah, karena dikasih tahu seperti itu, kadang-kadang malamnya kita jadi susah tidur. Kita sudah mulai mikir ini. Besok bos kasih saya berapa ya? Nah, kita sudah mulai berpikir. Saya rasa paling tidak 10 juta kayaknya pantas lah. Dengan apa yang saya lakukan. Atau
10 juta mungkin masih terlalu sedikit lah. Bisa saja itu 20 juta. Atau mungkin serendah-rendahnya berapa? Kita sudah bermain di dalam pikiran kita sendiri. Nah, malam itu kita bahagia nggak? Tidak. Kita jadi bermain dengan pikiran kita sendiri, ya, bermain dengan keserakahan kita, sehingga malam itu kita tidak bisa tertidur dengan nyenyak. Biasanya kalau jam 10 tidur, jam 6 pagi bangun. Ini setiap 1 jam, 2 jam sekali itu bangun. Terjaga. Sudah pagi belum? Sudah pagi belum? Sudah pagi belum? Nggak pagi-pagi. Ya, akhirnya yang kita tunggu-tunggu itu besok cepat-cepat waktu ini berlalu, saya bisa masuk ke ruangan bos, ya. Di situ pikirannya sudah, kalau saya dapat 10 juta, saya mau ganti handphone saya yang baru, saya mau ini, mau itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang ada di dalam pikiran kita. Tiba saatnya hati berdebar-debar, kita masuk ke ruangan bos. Ya. Nah, dikasih satu amplop. Ini terima kasih dari perusahaan, ya. Kamu sudah berdedikasi dengan baik, sangat rajin, sehingga perusahaan ini menjadi lebih baik di mata customer dan sebagainya. Dikasih. Nah, kita pegang, satu ikat ini. Satu ikat ini kita pegang. Wah, ini satu ikat. Nah, ini sudah sesuai dengan harapan ini kayak, ya. Nah, sudah bahagia. Tiba di tempat kita, pelan-pelan kita buka dengan hati yang berdebar-debar, ya. Kita buka, ternyata satu ikat yang dia pikirkan itu tidak sesuai dengan satu ikat kenyataan. Nah, yang dia pikirkan itu satu ikat 100.000, ya. Kenyataannya satu ikat 20.000. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Kita bekerja dengan sangat baik. Dan kita tidak mengharapkan. Nah, ini bolehlah dibilang dana tadi, ya. Dibilang dana tadi, ya. Nah, kita bekerja. Dana kan tidak mesti uang. Tidak mesti materi. Tapi bisa juga dengan tenaga, pemikiran, dan sebagainya. Kita berdana. Sudah. Bos melihat kita melakukan hal yang baik ini. Kita dipanggil untuk diberi bonus. Pertanyaannya, pada saat kita bekerja dengan baik, dan kita terima bonus yang tidak dijanjikan sebelumnya, itu karma baik matang atau karma buruk matang? Karma baik matang. Nggak ada yang memungkiri. Kita dikasih bonus kok. Nggak ada yang bilang bahwa itu karma buruk matang. Dikasih bonus itu karena karma baik matang. Betul. Tapi karma baik matang ini apakah menjamin seseorang itu akan bahagia? Ya belum tentu. Karena tidak Nyatanya sesuai seperti ekspektasi. dia setelah mendapatkan 2 juta, malah dia menjadi menderita. Jengkel. Bisa saja timbul kebencian. Ya, jengkel dia jadi percuma. Ya, percuma saya bekerja memberi dedikasi sedemikian banyak, ternyata penghargaan perusahaan kepada saya cuma 2 juta. Bagus saya seperti teman-teman saya yang bekerja apa adanya saja. Benar gak? Yang membuat kita menderita siapa? Diri kita. Dapat bonus? Tidak. Dapat bonus itu karma baik matang. Nah, jadi hati-hati. Jangan terlalu berharap bahwa karma baik matang itu akan membuat kita bahagia. Nah, sama. Di dalam ajaran Buddha, di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, khotbah pertama dari Sang Buddha tentang 4 kebenaran mulia, ya, 4 kebenaran Arya tentang duka, sebab duka. Sebab duka itu tidak pernah di situ tertulis karma buruk masa seseorang akan mendapatkan penderitaan. Tidak. Buddha tidak mengatakan bahwa karma buruk masa seseorang akan mendapatkan penderitaan. Tapi secara umum memang iya. Ya. Karma baik matang juga
tidak ada jaminan bahwa seseorang itu akan bahagia. Bahagia. Ya, seperti ini contoh sederhananya. Dapat bonus 2 juta toh. Nah, jadi bisa bahagia atau tidak sesungguhnya tidak tergantung pada situasi di luar diri kita. Tapi kembali ke tadi. Santuti, merasa Ya. puas apa yang dimiliki, apa yang kita terima, siap menghadapi perubahan, menghadapi kenyataan hidup. Ini yang bisa membuat kita bahagia. Kalau seandainya dia berpikir 2 juta, terima kasih bos. Ya. Ini kan bonus namanya. 2 juta ini bisa saya gunakan. Dia akan happy, dia akan bahagia. Jadi kuncinya adalah Pikiran kita. kita sendiri. Nah, kita kembali ke tadi. Ya. Berdana tanpa pamrih. Ya dikatakan ya. Nah, dalam berdana ini kita perlu ingat 3 hal. Ya. Dalam melakukan perbuatan baik ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, sebelum melakukan. Kedua, pada saat melakukan. Yang ketiga, setelah melakukan. Nah, ini ingat 3 poin ini. Kalau kita ingin bakti sosial, ya, sebelum kita lakukan, kita memiliki hati yang baik. Oh, saya turut berempati ya. Turut katakanlah memiliki sifat karuna ya. Saya berkecukupan. Ada orang-orang tertentu yang kesulitan dalam merayakan Imlek ini. Semoga dengan baksos yang saya lakukan ini mereka turut berbahagia sebelum melakukan. Pada saat melakukan, kita turut sendiri, kita serahkan kepada orang yang membutuhkan tersebut dengan sikap hormat yang baik. Ini penting. Ini 2 hal sudah kita lakukan. Tapi yang tidak kalah pentingnya yang ketiga, yang harus kita ingat. Ya. Bahagia sebelumnya, bahagia setelah pada saat melakukan, dan kita juga harus bahagia setelah melakukan. Nah, banyak orang yang tidak bisa yang ketiga ini. Ya. Karena apa? Kembali lagi seperti yang tadi, ekspektasi. Ekspektasi kita apa? Harapan kita apa? Pada saat kita kasih bakso ini, orangnya menurut saya harusnya itu menjadi sangat berterima kasih, sangat menunjukkan ekspresi yang sangat bahagia, kalau bisa nangis gitu kan, terseduh-seduh, oh terima kasih kamu sudah seperti ini. Nah, itu ekspektasi kita. Kenyataannya dia terima itu biasa-biasa saja. Nah, kadang-kadang orang nggak bisa terima. Apalagi timbul kejengkelan di dalam hati kita. Ini orang udah dikasih terima kasih aja kagak. Bilang terima kasih pun tidak. Sehingga membuat kita kecewa. Ya. Nah, ini sikap batin yang tidak benar. Ya. Dan perlu diingat ya. Sebelum kita berikan, itu milik kita. Sesudah kita kasih, itu sudah milik mereka. Jadi intinya begini. Kalau mau berbuat baik, kalau mau tanpa pamrih, ingat. Jangan ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Itu baru perbuatan baik. Ya. Ya. Berdana itu seperti itu. Nah, berdana itu harus seperti itu. Sebelum melakukan, pada saat melakukan, dan setelah melakukan itu harus bahagia. Dan ini ingat ya. Poin ketiga ini sangat penting. Poin ketiga ini sangat penting. Ya. Bahagia sesudah memberi. Jangan ada penyesalan. Saya nyesal loh. Sudah kasih ke dia. Kalau tahu seperti itu kadang-kadang kan emosi. Lebih bagus saya kasih makan anjing saja. Ya. Anjing saya kasih makan masih goyang ekor. Masih seperti itu. Ini saya kasih malah nggak ada respon apa-apa. Malah kemudian barangnya tidak dihargai. Dikasih ke orang dan sebagainya. Ini membuat kita sakit hati dan lain kali ikut ajak bakso lagi. Oh sorry ya, saya nggak ikut lagi. Trauma. Karena apa? Nah, yang pernah diikuti seperti itu. Ini sikap batin yang salah. Dia menyesali setelah dia lakukan. Ini tidak benar. Dan ini tidak baik ya. Nah, pada zaman Sang Buddha ini ada ceritanya. Ya. Ada orang kaya yang tidak bisa menikmati kekayaannya.
Dia kaya, tapi pelitnya minta ampun. Bahkan untuk makan dirinya sendiri, dia mesti mengais-ngais makanan bekas yang sudah dibuang orang. Pakaian juga sama. Ya. Pakaian juga sama. Dia memakai pakaian-pakaian bekas. Padahal hartanya banyak, uangnya banyak. Tapi untuk dirinya sendiri, untuk makan dia sendiri saja, untuk memakai pakaian untuk dirinya sendiri saja, beli pakaian untuk dirinya sendiri saja, itu dia berat sekali. Jangan bilang memberikan untuk orang lain ya. Untuk diri sendiri saja itu berat dia. Ada orang yang seperti itu. Nah, sikap aneh ini ditanyakan kepada sang Buddha. Kenapa demikian? Buddha melihat kehidupan lalunya kemudian mengatakan, orang ini pernah melakukan satu kebajikan berdana kepada seorang paceka Buddha. Ya. Nah, singkat cerita dikatakan dalam satu kesempatan istrinya lagi hamil. Istrinya lagi hamil, ngidam sesuatu, minta suaminya belikan ke pasar. Nah, setelah dibelikan, waktu mau pulangnya, dalam perjalanan pulangnya, si suami ini melihat seorang yang agung duduk di bawah pohon. Nah, kemudian pada saat itu tiba-tiba keinginan berdananya ini cukup besar. Didanakan makanannya. Ya, didanakan makanannya kepada Paceka Buddha, dia pulang. Sepanjang perjalanan itu dia bahagia sekali. Tapi semakin dekat rumah dia semakin merasa kayaknya ini ada yang salah ini. Apa yang salah? Nah, sampai ke rumah di depan istrinya baru tanya, mana makanan yang saya pesan tadi? Waduh, mampus. Ya. Saya sudah berikan kepada seseorang tadi. Nah, istrinya bilang, loh, kok begitu? Nah, suaminya kemudian nyesal, kemudian berpikir bahwa, wah, ini tadi pasti saya kena sihir ini. Ini pasti kena sesuatu ini sehingga saya menyerahkan makanan yang dipesan istri saya ini kepada dia. Ini satu kesalahan dan seterusnya. Nah, ingat, dia sudah berbuat baik. Ya, pada saat berbuat baik dia lakukan dengan baik. Tetapi setelah dilakukan disesali. Akibatnya apa? Karma baiknya tetap diterima, tapi tidak bisa dinikmati. Mau jadi orang seperti itu? Kalau saya tidak. Ya, saya tidak. Jadi kalau mau memberi, memberi dengan ikhlas. Kalau tidak mau memberi, jangan menghalangi orang melakukan pemberian. Ini juga ingat ya. Ini juga salah satu sikap batin yang perlu dikembangkan. Misalnya ya, kita ke tempat makan. Ya. Nah, kita ke tempat makan. Nah, di tempat makan itu wajar sering banyak orang apa? Ngamen ya mungkin ya. Ada orang ngamen, ada orang yang minta uang dan sebagainya. Nah, kalau dia datang kita tidak mau memberi, ya cukup kita tidak memberi. Jangan, misalnya teman kita mau kasih, sudah keluarkan uang, kita tahan. Jangan kasih. Nanti buat dia jadi pemalas. Ya. Wah, tidak baik, ini tidak benar. Ini jangan dilakukan. Kalau kita tidak mau memberi, cukup kita tidak memberi. Jangan menghalangi orang untuk memberi. Kenapa? Kita melakukan 3 karma buruk sekaligus pada saat itu loh. Apa itu? Pertama, ya, kita memiliki pikiran yang tidak baik. Kedua, kita mencegah orang berbuat baik. Yang ketiga, kita menghalangi orang yang akan menerima karma baiknya. Ya. Jadi ada 3 hal buruk yang kita lakukan pada saat yang bersamaan. Jangan, ya, ini tidak baik. Kalau kita tidak mau melakukan kebajikan, ya sudah. Ya. Jangan menghalangi orang yang akan melakukan kebajikan. Nah, misalnya orang mau berdana ke wihara, karena kita sentimen sama bikunya atau pengurusnya, ini dilarang. Oh jangan berdana ke wihara itu, nanti dana kamu disalahgunakan, apa segala macam dan seterusnya. Tidak perlu lakukan itu. Ya, kalau kita tidak mau, cukup kita sendiri yang tidak mau lakukan, tapi jangan
menghalangi seseorang yang ingin melakukan perbuatan baik. Nah, itu saya kira sudah menjawab pertanyaan Mbak Sos tadi ya. Nah, jadi Ya, kalau memang mau lakukan itu, ya 3 hal itu harus diperhatikan ya. Sebelum kita memberi itu milik kita. Nah, sama juga kalau kita memberi dana kepada orang tua kita, misalnya kita menyantuni ya, kita sekarang sudah dewasa, sudah berkeluarga, kita menyantuni orang tua kita, ya. Jangan begitu kasih uang, pesannya itu banyak. Ini jangan kamu gunakan untuk ini, jangan kasih ini segala macam segala macam. Kalau kamu kasih maka nanti saya akan kurangi, saya tidak akan berikan lagi dan seterusnya. Ini bukan berdana. Ini makanya saya bilang kalau berdana itu tidak ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya. Sebelum kita serahkan itu masih milik kita. Tapi pada saat kita sudah memilih untuk menyerahkan, memberikannya kepada orang tua, sudah terserah kepada dia. Mau digunakan untuk apa, itu sudah menjadi milik dia dan hak dia. Nah, seperti itulah kita harus bersikap. Nah, seperti itu. baik. Terima kasih Romo. Mudah-mudahan membantu. Ya, Sangat membantu nih. Nah, ini satu pertanyaan terakhir ya dari ya. Cici Seni. Eh, Mohon maaf Romo tadi menunggu perihal Zoom. Nah, saya mau nanya, kalau saya mengatakan hoki kita itu adalah hasil dari berkah yang kita lakukan. Berkah Ya. di sini kan bukan hanya dari orang lain, tapi dari perbuatan kita. Bergaul dengan orang bijaksana, menolong, atau memberi sesuatu yang bermanfaat, itu juga berkah utama kan? Bagaimana menurut Romo? Silakan. Ya memang benar. Itu berkah utama. Nah, kalau mau secara lengkapnya, baca saja di Manggala Sutta itu ada 38 ya. 38 macam berkah yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada kita. Yang apabila kita turuti, kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita akan menjadi manusia yang dikatakan tidak terkalahkan dimanapun dan akan aman berjalan kemanapun juga. Inilah berkah utama yang merupakan harapan, impian dari para dewa dan manusia. Namun kembali, berkah kita yang buat, kita yang menerima. Jadi jangan salah ya. Pandang umum sering mengatakan, saya berbuat baik untuk anak cucu saya. Tidak bisa. Ya. Atau sebaliknya, saya berbuat jahat untuk anak cucu saya. Ya juga tidak relevan. Karena apa? Kan dikatakan ya, sabesata, kamasaka, kamadayada, kamayoni, kamabandu, kama patisarana. Yang kamang karisanti kalayanang wapapakang watasa dayada bawisanti. Semua makhluk memiliki kamanya sendiri, mewarisi kamanya sendiri, lahir dari kamanya sendiri, berhubungan dengan kamanya sendiri, dikatakan terlindung oleh karmanya sendiri. Perbuatan apapun yang dilakukan, baik atau buruk, itulah yang akan diwarisi. Nah, ini penting kita ingat. Siapa yang melakukan, siapa yang berbuat, dia yang akan menuai. Jadi kalau tidak dilakukan, itu tidak akan diterima. Jadi Buddha juga pesan seperti itu, jangan takut, kan sering dikatakan ya, jangan takut, tidak akan terjadi sesuatu pada dirimu yang bukan karmamu. Jadi kalau memang bukan milik kita tidak pernah tanam itu, ya kita nggak akan terima. Tapi pada saat itu memang milik kita, ini tidak akan pernah lari dari kita. Hukum karma itu adalah hukum yang adil, ya. Hukum yang adil yang akan berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Nah, semoga dengan apa yang disampaikan pada malam hari ini ya tentang berkah, kita menjadi orang yang tahu tentang berkah dan tahu saja tidak cukup ya, tahu saja tidak cukup, kita harus menanam berkah. Dengan menanam berkah kita pasti memanen hoki ya. Hoki di dalam kehidupan kita. Dan juga pada saat kita panen hoki kita juga harus ingat bahwa hoki ini tidak akan selamanya. Ya banyak orang ya yang sudah dalam kondisi yang baik itu lupa berbuat baik, nggak nanam berkah lagi, terlena oleh kebaikan, terlena oleh kesenangan. Nah biasanya sering kita lihat kan, kapan orang sibuk berbuat baik? Pada saat dia sedang sakit, nggak bisa sembuh,
Harus buat baik dulu ya. Pada saat situasi tidak lancar, buat baik dulu, berdana dulu. Nah, kalau seperti itu ya memang baik, tapi kadang-kadang terlambat. Kenapa? Apa yang kita tanam hari ini kan tidak langsung berbuah. Belum tentu Nah, langsung. kalau bisa sedia payung sebelum hujan. Kita tetap menanam dulu, menanam. Sehingga pada saatnya kalau suatu saat ada karma buruk kita sedang masak, karma baik kita sudah datang. Jadi yang buruk datang, yang baik penolongnya juga ada. Sehingga kita tidak terlalu memberatkan kehidupan kita. Nah, demikian ya. Ya, semoga bermanfaat. Ya. Ya, baik, Romo. Terima kasih. Mungkin saya akan minta closing statement dari Romo ya untuk sesi hari ini. Ya. Mungkin singkat aja apa harapan Romo untuk orang-orang yang berkah atau hoki gitu. Apa harapan Romo untuk orang-orang di luar sana? Ya. Ya, tentu saja ya, setelah mendengarkan Dhamma, ya, setelah belajar Dhamma, kita menjadi orang yang lebih bahagia tentunya, lebih maju dalam kehidupan. Nah, apa ciri orang yang maju dalam kehidupan? Ya, kalau ditanya ya, kita belajar Dhamma, Anda belajar Dhamma sudah berapa lama? Ada yang jawab, saya 5 tahun, saya 10 tahun, saya 15 tahun, dan seterusnya. Nah, kalau ditanya, kira-kira apa yang kamu dapatkan selama menjadi umat Buddha? Selama menjadi belajar praktisi Dhamma dan sebagainya. Nah, sudah mencapai kemajuan atau belum? Nah, lihat saja 3 cara ini ya, 3 hal ini ya. Lihat saja. Pertama, ya, kalau dalam bahasa Hokkien ya, saya juga sering menyampaikan ceramah dalam bahasa Hokkien ya. Nah, saya sering menyampaikan ceramah dalam bahasa Hokkien. Kalau dalam bahasa Hokkien sering saya sebut ya. Pertama, tham sim kiam leong sim tuang. Ya. Pertama apa? Keserakahan berkurang, ya. Keserakahan berkurang. Sifat welas asih kita itu, cinta kasih itu welas asih ya. Keinginan untuk menolong, berdana itu semakin besar. Nah, kedua, ya, yang dikatakan apa? Kebencian, kemarahan, ya. Gampang marah, gampang apa, itu semakin rendah, semakin menurun. Yang semakin muncul apa? Sifat apa? Cinta kasih. Nah, yang ketiga apa? Ego. Ego kita mulai turun, ya. Kebijaksanaan kita akan berkembang. Nah, jadi harapan, ya, harapan saya, harapan kita bersama, semoga ya menyongsong tahun baru Imlek ini bagi yang merayakan Imlek atau ini pun masih di awal tahun ya. Semoga tahun ini kita sama-sama semakin maju mencapai kemajuan. Kemajuan dalam segala hal dalam kehidupan, baik secara duniawi maupun secara spiritual. Kalau secara spiritual, kemajuan kita, lihat saja 3 hal ini. Ya. Yang dikatakan apa? Loba, dosa, moha kita itu semakin terkikis. Ya. Sifat serakah kita berkurang. Nah, sifat kemarahan kita itu semakin berkurang. Sifat ego kita itu semakin berkurang. Yang berkembang itu adalah cinta kasih, ya, suka menolong, kebijaksanaan ini berkembang. Semoga kita sama-sama semakin maju dalam Dhamma ya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Demikian. Aduh. Baik, Romo. Yang terakhir adalah saya meminta Romo mungkin bisa mempati dana, boleh ya, Romo? Ya. Ya, setelah kita Baik. banyak berbuat kebajikan, ya, lalu kita akan melimpahkan jasa-jasa kebajikan ini kepada makhluk-makhluk yang membutuhkannya. Nah, silakan Romo. Ya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bersikap anjali untuk mempersembahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan ya. Dengan harapan semoga sanak keluarga leluhur kita yang telah meninggal dunia turut berbahagia atas kebahagiaan yang kita
rasakan saat ini. Semoga mereka turut berbahagia. Punya sida nikata saya nanya nikata nime tesangca bagino hontu satananta pamanaka ye pia gunawanta ca yang mata pita dayo tita me ca piaditawa anye maja tawerino sata titan tilokasming te buma jatuyonika panceka jatuokara samsaranta bawa bawe Nyatang ye patidan name anumodan tu te sayang ye cimang napa jananti dewa tesang niwedayu maya dina napunyanang anumodana hetuna sabe sata sada hontu awera suka jiwino kema padan japa pontu te sasa sijatang subah Sadu, sadu, sadu. Anumodana Romo setelah memimpin Patidana, saya akan tutup acara hari ini dengan membacakan nama Karapata kembali. Mengizinkan saya memimpin. Mari kita semuanya bersikap anjali dan mengakhiri sesi hari ini. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supartipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami Savisata Bontu Sukitata, semoga semua makhluk Semoga semua Sadu. Yang terakhir adalah pengumuman. Kita akan melihat acara Dhammasakaca online yang berikutnya. Ya, baik demikian acara malam hari ini. Saya akan tutup dengan sebuah pantun. Di sekolah belajarnya seni, diajarkan seni berkata-kata. Semoga setelah sesi malam ini semua banyak berkah untuk kita. Nah, baik demikian semua Bapak Ibu Romo Ramani yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih. Saya mewakili segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat merayakan Hari Imlek yang bagi yang merayakan, dan semoga kita akan berkumpul lagi di hari Senin di sesi yang berikutnya. Mohon maaf apabila ada kurang dan anumodana kepada Romo Burhan. Terima kasih.